Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Memes di pelajaran sosiologi. Kali ini Ibu akan membahas bab 2 mengenai permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Oke, sebelum kita ke pelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk berempati dahulu. Di sini ada dua gambar ya. Ada seorang anak yang sedang tidur di jalanan dan ada keluarga yang tinggal di jalanan. Nah, melihat keadaan tersebut, sebenarnya apa sih yang kalian pikirkan? Apa sih yang kalian rasakan? Tentunya dari pembelajaran ini Ibu harapkan kalian itu bisa tumbuh rasa empati. Apa empati itu? Empati itu adalah perasaan di mana kita bisa terlibat langsung seperti apa yang mereka rasakan gitu ya. Kalau bisa dalam hal ini kalian ketika mendapatkan orang seperti mereka, nah kalian bisa membantunya gitu ya. Kemudian apa sih masalah sosial ini? Masalah sosial adalah kondisi sosial yang dipandang oleh suatu masyarakat dianggap berbahaya dan harus segera diatasi. Intinya yang namanya masalah sosial itu memang harus ada penanggulangannya karena dianggap berbahaya. Oleh sebab itu, dalam materi ini Ibu akan mengajak kalian untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian, dalam masalah sosial terdapat teori-teori penyebab masalah sosial. Yang pertama ada teori fungsionalisme, ada teori konflik, dan teori interaksionalisme simbolik. Di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama mengenai teori fungsionalisme. Jadi, menurut teori fungsionalisme, semua bagian masyarakat seperti keluarga, sekolah, ekonomi memiliki fungsi masing-masing. Jadi, jika salah satu dari bagian masyarakat tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka terjadilah ketidakteraturan sosial dalam bentuk masalah sosial. Menurut patologi, masalah sosial itu bagaikan penyakit dalam tubuh manusia yang disebabkan oleh salah satu sistem organ tubuh yang tidak bekerja dengan baik. Mengerti nggak sampai sini? Jadi setiap aspek itu memiliki fungsinya masing-masing. Dimana kalau misalkan salah satu aspek tersebut tidak berjalan atau rusak, maka akan menjadikan fungsi aspek lain yang lainnya itu bermasalah seperti itu. Kemudian di sini ada angka perceraian di Indonesia dari kata data ya. Ini itu dari tahun 2017 sampai 2021. Di sini terlihat bahwasanya ternyata pada tahun 2019 dan 2021 itu sangat melonjak, tetapi pada tahun 2020 itu sempat menurun. Mungkin dalam angka perceraian di Indonesia ini terjadi akibat adanya faktor COVID gitu ya, karena dari COVID itu terjadi yang namanya pemecatan massal, kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar sehingga menyebabkan yang namanya pengangguran, di mana pengangguran tersebut bisa menyebabkan angka perceraian. Kemudian yang kedua teori konflik, di mana teori ini menjelaskan 3 aspek. Yang pertama konflik antar kelas seperti kaum borjuis atau pemilik versus kaum proletar atau buruh. Kemudian konflik rasial atau etnis ya, contohnya diskriminasi terhadap kelompok lain. Yang ketiga itu konflik gender, contohnya itu prasangka dan diskriminasi dari atau oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Kemudian ada teori interaksi simbolik. Nah, teori ini menilai suatu masalah sosial sebagai interaksi simbolik antar individu. Dalam teori ini ada 2 pandangan mengenai masalah sosial. Yang pertama ada teori labeling. Jadi contoh teori labeling itu seperti ini. Ada anak yang
dia itu dituduh sebagai pencuri. Mungkin karena dulunya dia pernah mencuri sebuah pulpen di kelas gitu ya. Atau dia misalkan difitnah karena dilabel atau ditandai sebagai seorang pencuri, maka anak tersebut kemudian tumbuh menjadi seorang pencuri. Yang kedua itu adalah teori konstruktivisme, di mana seseorang mengkonstruksi bahwa kejahatan itu hal yang positif, maka dia cenderung melakukan hal tersebut. Oke, di sini ada faktor penyebab masalah sosial, ada 4 faktor ya. Yang pertama itu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Di mana contoh dari faktor ekonomi itu adalah kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Dari faktor budaya itu contohnya seperti apa? Dari kenakalan remaja, kemudian diskriminasi, kemudian pernikahan dini, dan perceraian. Kemudian masalah yang berasal dari faktor biologis yaitu contohnya virus, penyakit, atau wabah yang seperti kemarin-kemarin kita dapatkan ya, ada virus COVID-19, kemudian makanan yang menular, maksudnya itu makanan yang beracun ya, makanan yang beracun di sini. Kemudian yang ketiga ada gizi buruk. Oke, dari faktor psikologis ada 3. Yang pertama itu penyimpangan seksual seperti LGBT gitu ya. Di sini terjadi konflik antara orang yang memiliki penyimpangan seksual LGBT, kemudian ada juga dari pihak orang-orang yang menolak LGBT. Kemudian yang ketiga itu ada aliran sesat seperti agama-agama yang menganut aliran sesat seperti Ahmadiyah, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah bunuh diri. Oke, jadi apa tugas kita untuk meminimalisir terjadinya masalah sosial? Apakah kalian sudah terpikirkan apa sih yang akan kalian lakukan untuk meminimalisir terjadinya masalah sosial? Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.